waktu umur 39 tuh saya udah nyantai Pak. Jadi mungkin orang lain kan sampai usia pensiun. Nah ini yang saya mau tekenin ke teman-teman di luar sana. Yang namanya effort itu pasti akan ada rewardnya someday. Cuman kita belum tahu kapan, dengan cara apapun kita belum tahu gitu kan. Ya, jadi yang penting ya lu fokus aja belajar di awal-awal, persistence, mau bekerja keras, selalu kasih value added. Karena mau kita sebagai pekerja atau kita sebagai service provider atau business owner pun, produk itu yang dicari orang tuh yang punya value added dan harganya kompetitif. Ya, jadi kalau dia nggak bisa ngasih sesuatu yang kayak gitu ya dia akan dilihat sama aja dengan produk yang lain. Sobat Dunia Pro, selamat bergabung kembali dengan Dunia Pro, podcast pertama di Indonesia untuk profesional dan eksekutif. Di sini kita banyak membahas mengenai dunia bisnis, dunia usaha, dan dunia kerja. Hari ini sudah hadir di studio kami seorang teman lama saya yang berprofesi sebagai auditor di awal, tapi setelah bertahun-tahun akhirnya memutuskan untuk jalan sendiri. Jadi membangun professional services firm-nya, audit firm, ya. Dan sekarang beliau itu menjadi salah satu senior partner di salah satu lembaga, maksud saya, audit firm global yang ada di Indonesia. Telah hadir di studio kami, Pak Friso Palilingan. Pak Friso, apa kabar, Pak? Kabar baik, Chef. Thank you for coming ya. Thank you, it's my pleasure. It's my pleasure. Itu tuh kenal udah lama. Dulu Pak Friso saya ingat tuh kayaknya karyawannya masih nggak nyampe 20 kayaknya dulu ya. 5-6 tahun yang lalu. Sekarang udah 100 ya, Pak? 100 lebih lah kira-kira. Ya. Wah, oke. Ini growth-nya cukup cepat nih. Thank you banyak, Pak. Berarti 10 orang per tahun kurang lebih nambahnya. Ya kelihatannya seperti itu ya. Oke. Ini bisa cerita sedikit nggak? Maksudnya kan banyak orang yang sering mendengar kata auditor gitu. Tapi mungkin Pak Friso bisa kasih pencerahan gitu. Apa sih audit gitu dan kenapa profesi auditor itu penting? Ya, karena thank you sebelumnya kesempatannya Chief bisa diajak ngobrol-ngobrol sini. Jadi sekilas profesi audit itu, jadi kita itu kan serving sebenarnya public interest ya. Laporan keuangan yang dibuat sama satu perusahaan itu dipakai untuk berbagai kepentingan lah. Jadi misalnya ada yang mau invest, ada yang mau ngajuin bank loan, ada yang untuk compliance ke regulator, ada yang ke perpajakan gitu ya. Nah itu kan di-prepare oleh self-prepared lah, kita istilahkan self-prepared. Dan akhirnya the stakeholders itu yang tadi saya sebutin akan butuh someone yang independen yang bisa mungkin verify bahwa laporan keuangan ini sudah disajikan wajar gitu kan. Satu wajar, yang kedua dia in compliance with the accounting standards gitu. Apalagi perkembangannya mungkin nanti kita bisa bahas bahwa perkembangan accounting standards itu mungkin sekarang udah menggunakan global standard gitu ya yang namanya IFRS. Kira-kira seperti itu Chief profesinya. Oke. Gitu. Saya baru mau tanya itu International Reporting Standard atau International Accounting Standard itu dulu kan ada GAAP ya. Betul. Generally Accepted Accounting Principles gitu loh. Betul. Sekarang itu cuma IFRS, cuma satu standarnya. Yes, reference-nya itu secara global itu satu. Jadi kalau dulu kan mungkin Chief pernah dengar Indo GAAP, Japanese GAAP, US GAAP gitu kan. Nah, masing-masing negara itu punya standar sendiri. Nah, karena sekarang ini kan kita cross border transaction itu makin meluas ya. Jadi bukan cuma transaksi, ownership companies juga udah bukan lokal tapi ya global gitu kan, multinational. Nah, jadi diperlukan satu set standar yang bisa mengcover semua negara gitu kan. Otherwise kan kalau kayak dulu nih mungkin 15-20 tahun lalu, let's say misalnya kita punya headquarter di US misalnya. Nah, si laporan keuangan yang di Indonesia itu harus di-convert dulu. Ada adjustment
reconciliation supaya bisa dikonversi ke yang tadi Pak Chief sempat bilang US GAAP gitu kan misalnya. Nah sekarang ngacunya dunia itu cuma satu, IFRS. Ya, jadi menggunakan satu set standar yang sama gitu. Jadi once orang menggunakan laporan kita nggak usah dikonvert lagi gitu kan. Kira-kira gitu Chief. Tapi berarti untuk mencapai ke sana berarti harus ada training dan sertifikasi berarti. Betul sekali dan mungkin ya orang-orang yang mungkin zaman kayak saya gitu ya itu mesti belajar lagi gitu kan karena waktu zaman kami ini kan kami hidup di zaman transisi nih. Jadi ada yang masih mengalami pakai standar lama terus transisi ke IFRS gitu kan. Mungkin kalau teman-teman yang sekarang mungkin lulusnya setelah tahun 2020 mungkin nggak terlalu struggling karena apa yang dia pelajarin di university itu tuh kemungkinan sama gitu kan. Nah kalau kami dulu tuh ya harus pelajarin dulu gitu kan dan ini nggak mudah dan nggak sedikit standarnya gitu. Ya kira-kira gitu. Tapi kalau yang Indonesian GAAP itu masih ada nggak Pak Fritzo? Nah kalau di Indonesia itu namanya standar akuntansi keuangan di Indonesia ya. Yang pasti kita mengadopsi dari IFRS tadi. Plus kalau di definition di standar sih standar akuntansi keuangan di Indonesia itu ya adalah yang diadopsi dari IFRS plus peraturan pasar modal. Jadi kayak kayak OJK itu kan punya yang kita istilahkan namanya peraturan 8G7. Nah, 8G7 ini set penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk emiten gitu. Kira-kira gitu ya, Jeff. Oke. Pak Fritzo kalau saya lihat di jabatannya banyak nih. Kayaknya 12 saja sih ada kalau saya lihat ya dari CV-nya. Oh, yang ongoing mungkin 10. 12. Yang kalau 12 sudah yang lewat-lewat. 11 kayaknya. 12 betul, 12. 11. Kayaknya kalau nggak salah ya 1 senior partner, 6 komisaris, 5 komite audit ya 12. Gig baru banyak bener baru. Kalau nggak dihitungin lupa. Gig sampingannya banyak. Nah, itu banyak saya lihat tuh audit committee. Audit committee itu apa, Pak? Jadi kalau ini lebih biasanya ke perusahaan yang regulated ya kayak emiten, banking, terus financial service company gitu ya, yang punya akuntabilitas publik. Nah, di dalam peraturannya sendiri memang sebetulnya diatur. Jadi bahwa yang namanya komisaris itu boleh punya komite di bawahnya. Jadi nggak diharapkan seorang komisaris itu tahu segalanya, Chief. Nah, makanya dibentuklah biasanya di bawah komite itu ada beberapa komite-komite yang membantu si tugas komisaris. Nah, yang paling umum itu komite audit. Tapi tidak tertutup juga sebetulnya ada komite lain. Jadi biasanya tuh kalau yang common itu ada yang namanya komite audit, komite remunerasi dan nominasi, komite nominasi dan remunerasi KNR. Terus ada lagi komite pemantau risiko. Nah, bisa jadi juga kalau diperlukan kayak teknologi companies itu ada komite teknologi terintegrasi gitu kan. Nah ya, ini yang tugasnya ngebantu dengan ekspertisnya masing-masing. Nah kalau komite audit itu memang di dalam POJK-nya kebetulan ada POJK-nya POJK 55 specifically ngatur bahwa salah satu anggota komite audit itu harus punya keahlian di bidang keuangan dan akuntansi. Nah ini diharapkan jadi mata komisaris untuk membantu pekerjaannya gitu kira-kira. Gitu untuk financials and accounting gitu. Background keuangan dan akuntansi tapi harus punya background auditor? Nggak harus. Mungkin juga dia mungkin dulunya pernah CFO gitu kan. Nah dari CFO itu dengan pengalamannya orang tersebut ya dia bisa saja selama dia dianggap kompeten ya untuk jadi anggota komite audit gitu kira-kira. Dan itu part time ya Pak? Itu part time. Jadi Pak Fritzo bisa sampai 12. Betul. Jadi biasanya itu ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, tergantung kebutuhan perusahaan dan ya balik lagi ke tone of the owners lah ya, maunya seperti apa gitu. Jadi kalau yang biasanya frekuensinya makin banyak, biasanya si owner itu memang pengen dijagain gitu kan, tolong dong bantuin saya nih tiap bulan deh liatin kita gitu kan. Ada yang sifatnya lebih ke saya cuma butuh compliance-nya aja gitu kan. Nah jadi seperti itu kira-kira Chief. Sedikit lebih detail.
fungsinya yang membedakan antara komite audit dengan internal auditor dan external auditor itu apa di dalam satu perusahaan? Peran-peran mereka itu apa? Oke, kalau external auditor yang pasti, let's say satu perusahaan itu memproduce laporan keuangan gitu kan, dan mereka ini regularly nih, ada yang bulanan, ada yang quarterly, ada yang annually gitu kan. Nah, once ini jadi naik level nih, jadi untuk kebutuhan stakeholders dalam arti ya tadi orang yang berkepentingan dengan laporan keuangan itu ya. Jadi shareholdersnya, terus tax authority yang pasti, karena kan tax authority tiap tahun kita submit SPT, diharapkan itu ya audited gitu kan ya. Nah, terus banking yang pasti untuk financing, investors, dan berbagai stakeholders yang lain gitu kan. Nah, nah ini yang dilakukan external audit. Jadi dia melakukan audit, dia menerbitkan satu assurance report namanya audit opinion gitu ya, bahwa laporan keuangan yang dia sudah lakukan prosedur audit itu sudah disesuaikan wajar dan sudah comply sama standar yang tadi kita ngobrol gitu kan. Jadi pihak luar. Jadi sama sekali harus syaratnya independen terhadap perusahaan. Nah, terus ada lagi tadi internal audit. Nah, internal audit itu sebenarnya satu organ sendiri di dalam company. Nah, cuman di Indonesia ini agak unik karena di Indonesia itu garis tanggung jawabnya itu ke presidir biasanya. Which is di luar negeri itu biasanya dia kan di luar negeri juga sistem macam-macam ya, ada yang one tier board, ada yang two tier board gitu ya. Nah, kalau one tier board biasanya kan harusnya dia lapor ke independent director. Kalau nggak dia sih nganut sistem two tier board ya harusnya dia ke board of commissioners gitu kan. Karena balik lagi yang si internal audit testing ini kan sebenarnya pekerjaan yang jadi amanahnya si BOD, di mana di dalam situ ada presidirnya juga gitu kan. Nah, again si internal audit ini yang dia lakukan adalah ya dia ngelakuin prosedur-prosedur yang dia desain untuk menguji compliance nih, jadi operational compliance, financial compliance gitu kan. Jadi hal-hal yang sifatnya make sure bahwa apa yang dijalankan perusahaan secara sehari-hari itu comply dengan yang prosedur yang udah di set up gitu. Dan juga tentunya compliance ke regulation ya. Gitu kira-kira. Seharusnya dia menguji pekerjaan presiden direktur juga mestinya gitu. Termasuk independensi sebenarnya sampai segitu sebenarnya. Betul. Ya. Nah, yang ketiga tadi komite audit ya. Kalau komite audit itu kalau kita lihat di struktur corporate itu kan biasanya memang direksi terus komisaris, ya bagian teratas ya we all know tulisannya RUPS gitu ya. Nah, si komite ini adanya di bawahnya komisaris. Nah, komite audit ini sebenarnya sedikit lebih tinggi daripada si internal audit karena pada kenyataannya diadakan rapat reguler itu si internal audit itu mereport kerjaannya ke komite audit. Nah, si komite audit ini akan ngelaporkan ke dalam rapat BOC. Nah, baru rapat BOC ini dilanjutkan dengan rapat gabungan tuh BOC sama BOD. Nah, jadi apa yang ditemukan gitu kan, yang jadi perhatian si BOC disampaikanlah, oh ini loh BOD tolong nih kita ada hal-hal yang rasanya kita perlu improve gitu kan untuk kepentingan perusahaan. Nah, alur ceritanya seperti itu, internal audit ke komite audit, komite audit ke BOC akan kasih message-nya di rapat gabungan gitu. Ya. Kira-kira gitu, Chef. Jadi 3 function itu kurang lebih gambaran umumnya seperti tadi. Iya. Yang saya tangkap berarti kalau berkaitan dengan fungsi pengawasan yang namanya komite audit itu yang paling kritikal ya untuk board of commissioner ya. Dengan fungsinya masing-masing ya. Yeah. Kalau internal audit itu kerjaannya lebih detail dan lebih ibaratnya lebih lapangan lah gitu ya. Kalau komite audit ya memang karena biasanya sih yang di komite audit itu adalah orang-orang yang sudah pengalaman gitu kan. Jadi mungkin diharapkan deliverables-nya itu bukan cuman execution tapi lebih ke strategic gitu kan. Apa yang dulu dia udah waktu di zaman dia jadi partner atau dia jadi CFO gitu kan. Nah, ini yang pengalaman-pengalaman itu menurut saya ini harusnya seperti ini gitu kan. Perbaikannya harusnya seperti ini gitu kan. Yang ini mungkin dia bisa ngedetect tuh, oh ini kelemahan-kelemahannya di mana gitu dengan pengalamannya dia. Kira-kira gitu.
Kalau semuanya berjalan, mestinya skandal-skandal korporasi begitu mungkin bisa dihindarkan ya Pak Friso ya. Dari mulai Enron, terus sampai yang betul apa tuh betul, yang betul, kemarin betul. itu yang crypto company yang di US gitu yang seperti itu. Ya, .com bubbles lah ya. Iya, itu semuanya bisa di prevent sebenarnya ya. Iya. Kalau berjalan ya semuanya. Harusnya ya. Harusnya. Iya. Tapi balik lagi memang ujung-ujungnya, nah yang tadi yang saya bilang ya, selama strukturnya itu salah, jadi let's say garis pelaporannya salah, ya mungkin ini akan si komite yang dibentuk tadi akan under pressure dari si posisi yang paling atas gitu kan. Nah begitu juga sebenarnya ya seperti komisaris independen gitu. Kadang-kadang mungkin kita juga ngadapin situasi dilema. Balik lagi perusahaan itu kan colornya beda-beda ya. Ada yang memang dari awal juga si tone of the topnya itu, wah saya maunya comply, saya maunya lempeng-lempeng aja, oke susah-susah dikit, yang penting kita benar gitu kan. Ada juga yang mungkin governance itu ada di nomor sekian gitu kan. Nah, dan kalau lagi ketemu yang gaya gitu mungkin, dan saya pernah ngalamin terus terang, karena saya pernah ngalamin, jadi kelihatannya wah kayaknya kita dapat pressure juga ya dari mungkin dari owner gitu kan, atau dari another board members, jadi wah kayaknya mungkin kita nggak fit in nih di tempat sana gitu. Kelihatannya bisa jadi seperti itu, Chief. Oke. Oke. Perkembangan teknologi itu ada nggak pengaruhnya untuk profesi auditor, Chief? Sangat. Jadi, nah ini sekali lagi saya masih beruntung ada di beberapa zaman gitu kan. Dalam arti beberapa zaman, waktu saya awal-awal kerja tahun 2004 itu saya masih ngalamin yang namanya working papers itu manual dalam arti ya kertas yang udah formatnya kantor gitu kan, udah ada garis-garis segala macam, fieldnya kita isi manual, tulis tangan gitu kan. Sampai akhirnya era laptop dengan aplikasi yang kita pakai secara umum itu. Nah sampai ke zaman teknologi AI nih, kita ngalamin semua itu gitu. Yang pasti memang pengaruhnya sangat ya, karena banyak function clerical yang akhirnya di replace. Function clerical, function learning, function summarizing. Kayak contoh mungkin hari ini aja kalau kita dapat satu dokumen PDF ya, kalau aplikasi kita udah ada function AI-nya itu, dia bisa men-summarize sendiri dokumen itu kan gitu. Ya, jadi kira-kira jadi jawabannya tadi ya sangat berpengaruh. Gitu. Tapi nanti profesi auditor dengan perkembangan teknologi ini, kira-kira Chief Riso udah bisa bayangin nggak 20 tahun dari sekarang tuh kayak apa auditor ininya, role-nya yang paling ini yang paling utama yang bisa dipertahankan ya di tengah gempuran teknologi segala macam. Yang pasti itu secara, jadi profesi itu banyak yang kalau secara volume itu ngitungnya hours ya. Mungkin terjadi juga di profesi teman-teman di lawyer segala macam law firm ya. Itu yang pasti akan sangat efisien. Karena bayangin yang dulu mungkin saya di assign ke satu perusahaan semuanya dalam bentuk papers gitu kan, hard copy gitu kan. Saya harus verify dengan mata kepala sendiri gitu kan, ini listingnya, ini supporting documents cocok atau enggak. Nah di kemudian hari kita itu udah ada interface nih antara mungkin sistemnya kita dan kantor saya sendiri sih memang juga di globalnya arahnya juga sedang ke sana gitu kan. Jadi kita sangat menggunakan tools yang sudah tersedia sekarang gitu. Nah contoh misalnya untuk drafting itu mungkin saya nggak usah capek-capek building from the scratch satu dokumen gitu kan, tapi saya bisa kasihin ke aplikasi AI itu untuk please draft me something related to bla 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 gitu kan. Nanti dia akan keluar draftnya. Minimal kita tinggal nge-review gitu kan, angkanya benar atau enggak, atau tulisannya benar atau enggak. Nah yang kedua, waktu proses ngaudit yang tadi saya cerita, kita mungkin datang ke sana verifikasi manual, sekarang tinggal sistem versus sistem. Jadi sistem si klien kita tinggal dengan satu interface kita sambungin. Nah ini
tinggal ngadu aplikasi aja nih, dia akan coba baca gitu kan, verify. Termasuk dia bisa melakukan data analytics dalam arti ini datanya wajar atau enggak gitu. Let's say misalnya satu perusahaan biasa volumenya transaksinya 1.000 gitu kan, tiba-tiba menjelang akhir tahun naik melonjak jadi 10.000 atau 100.000. Nah anomali itu langsung kebaca. Nah bedanya kan kalau dulu kita mesti nyari satu-satu, scrutinize baru ketemu gitu. Nah itu yang pasti efeknya jam kerja akan berkurang, workers pasti, staff juga, number of staff pasti berkurang otomatis. Nah itu akan sangat mengerikan sih. Oke. Cuman yang saya masih believe bahwa sampai hari ini ya yang saya lihat, teknologi itu baru bisa mereplikasi itu untuk urusan clerical sama learning, tapi belum bisa menggantikan function analisa dan judgment. Analisa dan judgment itu ya balik lagi, karena kan di bisnis itu data yang jelek itu bukan berarti the business is bad kan gitu kan, karena faktornya banyak kan, ada timing, ada segala macam yang di luar matematikanya itu sebenarnya banyak faktor-faktor lain. Jadi saya rasa selama AI itu belum punya kecerdasan untuk menganalisa dan mengambil judgment, mungkin dia akan stay di situ, nggak akan pernah bisa tergantikan. Itu menurut saya. Paham. Ya. Tapi berarti untuk sampai ke level analytical yang istilahnya yang udah supreme level gitu, you need experience ya berarti kalau gitu. Jadi auditor ini harus terus mengasah dari jam terbang juga gitu kan, termasuk menginterpretasi data. Exactly. Dan sensing. Satu lagi sensing. Oke. I believe juga Chief Enrico juga waktu doing your job juga mungkin lihat data is data ya Pak ya. Betul. CV is CV gitu kan. You can write anything gitu kan. Tapi pada saat kita interaksi itu yang sebenarnya kita lakuin juga Pak. Jadi waktu kita audit ya kita kan bekerja secara tim ya. Jadi dari staff level sampai ke engagement partner itu makin ke atas. Nah tugas yang di atas ini lebih ke adjustment sama ke sensing sebetulnya. Jadi di audit itu secara teori dan saya setelah bekerja selama 20 tahun lebih akhirnya membuktikan bahwa yang namanya laporan keuangan tuh kita bisa mulai detect reliable atau enggak dengan ngobrol sama top levelnya. Gayanya apa nih, management style agresif atau dia yang konservatif gitu, itu udah langsung bikin beda gitu kan, gitu kira-kira gitu. Ya, noted. Oke. Nah ini story-nya gimana nih? Kilas baliknya gimana ceritanya sampai bisa bikin ini audit firm sendiri? Wah ini cukup panjang nih kalau ini nih. Jadi, story of your life. Mungkin, nah ini sesuatu yang moga-moga bisa jadi inspiration buat teman-teman yang di generasi sekarang ya. Jadi kalau ditanya karir bekerja, saya itu sebenarnya udah bantu bisnis orang tua itu dari SMA 1. Saya kebetulan anak tunggal, jadi anak tunggal, anak laki-laki, satu-satunya. Dan papa saya dulu punya bisnis garment, tapi dulu saya mulai di-involve ke pembukuan. Dan kelihatannya memang dulu ada sedikit passion, nggak jauh-jauh dari angka dan keuangan gitu. Ya, my interest seperti itu. Nah, kira-kira saya menjelang kuliah, bisnis papa saya nggak terlalu baik. Ya karena industrinya garment itu ya seperti kita tahu, dan hari ini terbukti garment and textile itu adalah salah satu industri yang paling menderita gitu ya. Nah akhirnya saya putusin, wah saya nggak bisa nih kalau jatuh gitu kan. Saya harus jadi bos gitu kan kayak papa saya. Nah cuman karena kondisi pada saat itu ya kita tahu lah ekonomi keluarga kita lagi turun. Apa sih yang bisa jadi bos tanpa modal gitu kan? Kalau bikin toko kan mesti sewa toko, mesti isiin barang gitu kan. Kalau mau bikin pabrik apalagi harus ada investmentnya gitu. Wah profesi nih. Nah, profesi juga ada beberapa kan, ada dokter, ada lawyer, ada segala macam. Tapi saya pilih
kelihatannya saya pilih jalur keuangan. Nah, dan memilih akhirnya jadi auditor. Nah, akhirnya waktu kuliah itu di akhir-akhir saya magang. Memang dari kampus itu wajib ada mata kuliah magang. Ya udah saya coba rekrutmen. Nah, akhirnya yang tadinya awal yang saya incer itu sebenarnya big firms. Big firms, tapi karena satu dan lain hal zaman itu big firms itu mengharapkan kita bisa full time. Sedangkan saya masih ada kuliah. Nah, akhirnya ini jodoh nih. Ini balik lagi. Saya walaupun saya orang keuangan yang merupakan ilmu pasti gitu ya. Tapi seiring berjalan waktu karir bisnis itu nggak lepas dari teknis non teknis gitu ya. Nah, waktu saya pulang dari satu gedung ke arah parkir, saya lihat satu plang. Ini veteran dari Big Four, dari beliau namanya Pak Abu Bakar Usman almarhum. Itu guru pertama saya. Nah, akhirnya saya diterima di magang di situ. Ini jadi kantor akuntan yang saya kentir lah, kantor boleh dibilang ya mungkin nomor 20 sekian lah rankingnya. Nah, di situ saya dikasih kesempatan juga tuh, kebetulan berjodoh dengan mentor yang sangat care. Pada saat saya join itu mungkin beliau umurnya sekitar 60 lah, 60. Nah, jadi saya masuk magang di situ dengan gaji tahun 2024 itu cuman 35.000 sehari. Karena magang dihitungnya per hari nih, bukannya gaji per bulan. 35.000 per hari itu kalau mau dibandingin ke hari ini, pokoknya zaman itu 5.000 itu dapat nasi, telur dadar sama perkedel. Kalau pokoknya kalau nilai ekonomi sekarangnya 1:3 kali ya. Jadi mungkin gaji yang 35.000 itu sekarang kira-kira 100.000 lah. Jadi sebulan mungkin saya terima gaji equal to 2 juta 3 juta lah kalau hari sekarang nih gitu kan. Itu below UMR. Udah pasti di bawah UMR. Tapi kenapa sih saya tertarik? Nah, karena gini, saya punya pemikiran ya, seiring berapa bulan saya di situ, saya mulai wah kayaknya mesti jadi partner nih. Jangan tanggung-tanggung. Ini memang yang udah saya planning kan, mau jadi bos dengan tanpa modal gitu kan, modal kepala aja gitu kan. Nah, akhirnya udah deh, kalau mau jadi partner syaratnya harus CPA. Nah, saya ada milih untuk stay di kantor itu karena kalau kantor besar kan pasti saya nggak fleksibel, saya nggak bisa sekolah. Nah, jadi dulu pekerjaan 9 to 5 selesainya itu kira-kira jam 6 tuh saya izin jalan, jam 6 sore itu saya ke kampus karena saya kuliah jam 7. Nah, itu untuk dapat waktu zaman itu mau ngambil luar CPA itu ada satu kuliah lagi namanya pendidikan profesi akuntansi. Nah, ini kebetulan juga saya pikir namanya orang keuangan kan ngitungnya pinter ya. Wah, ada dual program sama S2 nih. Ya sekalian aja deh. Gitu kan lebih efisien gitu kan. Efisien kalau bahasa halus, kalau ini irit. Nah, akhirnya supaya malam dua-duanya. Malam. Jadi kuliah jam 7, selesai jam setengah 10 malam. Even karena kuliahnya 5 hari, tiap malam itu ya pasti ada tugas tuh. Itu ya sama teman-teman ke McD Sarinah. Karena McD kan buka sampai pagi. kita kerjain tuh sampai jam 1 jam 2 malam tuh tiap hari itu. Jadi selama 2 tahun. Itu namanya komitmen ya. Iya. Nah, dan di kantor ini walaupun kantornya bukan top tier, tapi saya punya benefit itu gitu kan, dan bosnya support. Nah, akhirnya saya kerja di situ kira-kira dari 2004 sampai 2008. Nah, ini karena satu berjodoh, saya jadi bos saya itu anggota Dewan Standar. Nah, ada satu hari, ya mungkin karena ini mungkin kalau diceritain terlalu panjang, long story short, di dalam waktu bos saya itu jadi anggota dewan, saya diangkat sebagai kayak anggota ad hocnya dia lah, yang bantuin dia urusan penyusunan drafting standar gitu ya. Standar akuntansi nasional. Standar auditing. Dan itu bos saya bilang, ini nggak dibayar loh. Cuman saya pikir ya nggak ada ruginya ya, kan pekerjaan seperti itu kan kita dapat informasi yang kita nggak tahu gitu kan. Yang kedua yang lebih mahal itu saya bisa bertemu dengan ya namanya anggota dewan tuh pasti partner dari top firms gitu kan. Nah, kapan lagi seorang Friso yang mungkin umurnya baru 23 tahun bisa
ketemu rubbing shoulders lah sama ini. Iya, gitu kan. Ya udahlah. Iya. Saya ambil aja gitu. Saya nggak hitung-hitungan gitu. Nggak dibayar Pak, sama sekali nggak dibayar. Cuma paling bisa makan gratis aja di hotel gitu kan. Karena rapat tuh biasanya di hotel. Nah, ketemulah dengan bosnya Video itu kantor yang setelah saya dari tempat si Pak Abu Bakar Usman ini. Karena Video itu nomor 5 di dunia dan di Indonesia. Nah, ditawarin lah yuk kalau punya CPA yuk mau nggak jadi partner di kantor saya gitu kan. Ya karena mungkin si bos saya yang kedua tuh namanya Pak Wawat Sutanto. Itu orang yang berjasa yang kedua yang ngebimbing hidup saya lah. Dan beliau yang ngasih saya kesempatan jadi partner. Nah, dari 2008 akhirnya saya diangkat partner tuh tahun 2010. Waktu itu umur 27. Nah, oleh si Pak Wawat ini. Nah, Pak Wawat Sutanto ini ya balik lagi berjasanya kenapa? Saya nggak tahu deh kalau sampai hari ini ya. Mungkin zaman itu rata-rata partner itu umurnya 40. Jadi bisa diangkat jadi partner di umur 27 itu. Itu prestasi. Ya nggak ngimpi Pak. Nggak ngimpi. Itu pertanyaan kebetulan apalagi tahun 2020 itu ya sorry to say keluarga saya akhirnya kolaps. Ya jadi papa saya kolaps, saya dapat kesempatan jadi partner. Ya we still can continue our lives lah kasarnya gitu kan. Nah ya dari situ mulai berbalik ya jalanin jadi partner gitu kan. Jalanin jadi partner. Nah cuman lucunya itu adalah setiap tahun itu selalu sebenarnya saya bikin target. Saya bikin target bahwa dari awal saya kerja tuh saya punya target 5 tahun lagi mesti jadi manajer. Kalau udah tercapai 5 tahun lagi jadi apa? Sampai hari ini. Sampai mungkin nanti saya akan ceritain kalau ada saya bisa jelasin cukup waktu untuk masalah goal ya. Nah, dari partner itu mulai ada kesempatan nih. Mulai ada kesempatan ditawarin waktu itu jadi anggota komite audit di salah satu properti company yang listed di Indonesia. Intiland lah kalau saya boleh sebut, Intiland Group. Akhirnya tahun 2013 saya ditawarin. Pada saat itu juga memang kebetulan lagi butuh income karena balik lagi the situation was not really favorable gitu pada saat itu kan. Nah ini yang bikin saya mulai terpikir gini, wah saya ini non equity partner. Non equity itu meaning ya kita kerja sama orang kan. Kerja itu nggak jual saham dan nggak dapat saham. Nggak, karena di professional firm kayak accountant and lawyers itu stampingnya selalu non equity partner dulu, which is partner gajian gitu ya. Baru partner yang equity ya yang si pemilik gitu kan. Wah kalau jadi karyawan tuh segede-gedenya gaji, ya manusiawi bahwa kebutuhan tuh selalu meningkat gitu kan. Nah, apalagi waktu itu ya saya mesti nafkain semua orang gitu. Nah akhirnya wah ini kayaknya mumpung baru umur pada saat itu 2013 saya umur 30 tuh. Kalau mau gila sekalian gitu kan. Mumpung masih muda gitu kan. Pada saat itu juga baru merit artinya saya baru tanggung jawab sama satu orang nih sama istri saya gitu kan, belum punya anak gitu kan. Wah kalau mau gila sekalian gitu. Nah akhirnya udah deh nekat deh bikin sendiri aja gitu kan. Nah dari bikin sendiri, nah akhirnya ya mulai terus staff saya yang lama kebetulan ya bersyukur juga banyak yang cukup loyal gitu kan. Jadi walaupun dulu nggak punya apa-apa dia masih mau ngikut sama saya gitu kan. Nah itu pressure juga, jadi stres juga kita mikirin, wah ini anak pada mau ikut kita juga nggak tahu nasib kita gimana pada saat itu kan. Gimana saya ngempanin dia gitu kan. Nah, akhirnya ya lambat laun akhirnya berkembang. Nah mulai berapa orang waktu itu Pak awal? 7. Oke. 7 orang, 7 orang, klien nggak nyampe 10 lah. Klien nggak nyampe 10 karena balik lagi prinsip saya cukup percaya karma. Jadi saya nggak mau nyuri Pak. Nah, kalau dia datang nawarin saya terima gitu kan. Tapi pada saat itu waktu ninggalin kantor lama itu ya saya lakuin handover gitu dengan saya minta ke board siapa yang akan ngegantiin saya kenalin ke klien-klien itu, oh ini loh orang yang saya pamit saya mau cabut, yang ngegantiin partnernya selanjutnya si X gitu kan. Nah nggak pakai bedol desa lah ya.
Enggak. Ibaratnya kalau klien tuh ya sama staff juga. Karena juga dulu kalau bisa sih jangan banyak-banyak. Biasa terima gaji itu sekarang suruh ngegaji orang kan. Betul. Jangan banyak-banyak gitu. Klien juga nggak nyampe 10 sih waktu itu. Ya pas-pasan lah, mepet lah. Nah, akhirnya setahun kemudian mulai tuh ada yang datang growing sampai sekarang. Mungkin klien hampir 400. 380 sekian lah, 380 sekian. Ya bersyukur sih Pak, dalam waktu ya kurun waktu 11 tahun ya, dari nggak sampai 10 jadi 380 klien sekian lah gitu. Ya itu buat saya menarik karena kan saya juga running professional services firm juga ya. Dan untuk growing secepat itu nggak mudah kalau menurut pengalaman saya gitu. Yang paling susah begini nih Pak Friso, bagaimana mentransfer knowledge seorang Friso ke auditor yang lain gitu kan. Jadi mereka punya service level itu sama gitu kan. Itu gimana ceritanya? Itu kayak sebetulnya kayak bikin kue lapis Pak. Jadi sampai hari ini pun jadi gini, waktu dulu awal saya menjadi partner, sebelum jadi partner lah, waktu masih manajer, itu saya udah membuat struktur yang akan saya pakai di beberapa tahun mendatang. Jadi saya ini mungkin message penting juga ya. Kalau kita cara berpikir kita sama orang lain, ya standar kita ya sama. Orang lihat kita tuh akan sama dengan orang lain gitu. Dan itu yang bikin orang itu nggak promosi ya, karena si employer akan ngeliat ya apa value added dari kamu gitu kan, sama aja. Nah, jadi kita berpikir depan, oke, kalau nanti saya growth, saya nggak bisa ngelakuin ini sendiri. Nah, jadi waktu saya masih manajer, saya udah mulai nyusun tuh struktur bayangan yang saya akan bikin. Nah, dan itu saya orbitin orang-orang ya, saya coaching, meeting ikut saya, tiap meeting penting. Jadi boleh dibilang dia tahu apa yang saya ngomong, yang cara saya berpikir kayak apa gitu. Dan kadang-kadang yang paling penting itu yang non office session Pak. Jadi saya seneng banget sama yang namanya, saya ini perokok dan tukang ngopi gitu ya. Jadi selesai sore itu kadang-kadang sama orang-orang yang udah saya pilih, itu saya duduk, saya ngopi. Kita ngobrol ya, bukan cuma soal kantor, visinya saya apa, visinya dia apa. Nah, itu berlangsung sampai sekarang. Nah, jadi dia tahu bahwa kalau dia kerja di bawah saya 1 tahun lagi, 3 tahun lagi, arahnya kemana dia udah paham gitu. Ini kadang-kadang selalu mismatch Pak. Kenapa saya resign dari kantor saya yang lama? Karena selalu gini, si employer tuh berusaha nutup, lo nggak usah tahu dulu deh. Lu buktiin dulu sama kita bahwa lo bisa dipromot gitu kan. Sedangkan di sisi employee dia kan selalu berharap nih, wah sampai kapan nih dipromot gitu kan. Nah, ini kan ada gap Pak, ada gap informasi yang nggak pernah ketemu nih. Saya perhatiin nih selama saya berkarir di dunia profesional atau di corporate gitu ya. Ini selalu ada gap antara employee dan employee, dan saya nutup. Nah, jadi satu, dia tahu visi saya. Nah, kalau dia udah tahu visi saya dan dia agree to follow, saya genjot. Saya genjot dan saya challenge. Nggak bisa lo jadi partner misalnya ini Pak ya, pada saat mereka belum jadi partner nih. Ya sorry itu mungkin saya keras gitu kan. Lo gimana jadi partner kalau gini gitu. Tapi balik lagi ya, ada challenge ya, ada reward gitu kan ya, kita selalu main stick and carrot lah. Itu yang dan reward itu selalu saya perhatiin. Saya perhatiin dalam arti ya, kita kan dulu pernah jadi pegawai kan, ya jangan tahu di persnya aja gitu kan, tapi rewardingnya juga perlu gitu kan. Nah, tapi once ya ini mesti balance lah gitu. Nah, jadi kalau ditanya gimana, ini ya sampai sekarang saya mentransfer ke lapisan di bawah saya. Nah, yang bawah ini adalah tanggung jawab yang bawah saya. Saya nggak mungkin nih, nggak mungkin lah kita bisa konsentrasi untuk coaching semua orang, nggak mungkin Pak. 100 orang itu nggak mungkin. Tapi kan bentuknya piramid. Jadi tugas saya ini, saya fokus ke orang di lapisan bawah saya, dan saya akan minta, kamu dulu adalah produk replikasi saya. Kamu harus bisa ngereplikasiin diri kamu ke bawah lagi, dan begitu message-nya turun ke bawah gitu. Saya menganut konsep itu sih. Gitu. Walaupun kadang-kadang kita nggak bisa ya Pak, begitu kayak kayak permainan communication lah, yang kita nyampein 10 kata
nyampe ke belakang 8 sampai ke sana mungkin jadi tinggal 5 atau 4 gitu kan, tapi ada distorsi komunikasi, style juga pasti beda, kompetensi juga beda. Coba paling enggak si organisasi ini jalan di track yang sama gitu kan. Gitu. Makanya buat saya sistem itu penting. Gitu. Jadi di tahun ke-5, jadi waktu tahun ke-5 tahun ke-6 setelah kita growing itu yang saya lakuin tuh benahin sistem. Kita mulai invest di aplikasi, berbagai sistem lah. Jadi supaya semua orang itu formatnya sama gitu. Kira-kira itu. Dan ini saya rasa challenge untuk semua professional services firm ya. Yes. Jasa lah semuanya lah, mulai akuntan, pengacara, dokter gigi gitu kan, selalu ada challenge itu gitu lah. Customer pasti ngarepinnya, saya maunya berhubungan sama Pak Friso, bukan mau sama ini yang second layernya gitu lah. Itu gimana Pak? Akhirnya, memang untungnya kan dari dulu saya didampingin. Terus, ini style yang agak lucu nih. Kayak saya ini memang mungkin karena belajar dari family ya, karena family itu kan lebih ke bisnis. Ya jadi ada interaksi di luar kantor yang mulai jauh-jauh hari saya udah kasih message gitu loh. Kalau lagi ngobrol-ngobrol non formal gitu, wah saya lagi mau ngembangin ini nih, nggak mungkin nih sendiri gitu kan. Nah jadi mungkin satu hari akan ada si X nih akan take care your group gitu kan misalnya. Nah ntar saya punya 4 partner sekarang. Nah ini saya udah bagi-bagi nih, si yang A dia ke grup mana, yang B ke grup mana. Nah saya tetap keliling. Jadi tugas saya setiap hari itu gantian nih, nemuin si owner, nemuin si BOD members gitu kan. Lebih ke non formal, jadinya lunch gitu kan, atau ngopi-ngopi gitu. Nah di situ sebenarnya tugas lebih berat Pak, karena kadang-kadang yang diobrolin itu kan udah bukan audit lagi gitu kan. Wah Pak gimana nih ekonomi, ntar dia ngomong ke politik, ntar dia nanya, wah perusahaan gue sekarang gini-gini nih, ngeliat ada yang salah nggak gitu kan, apa yang mesti kita perbaikin. Nah itu yang challenging Pak di situ. Tapi pembagiannya udah dilakukan, jadi transisinya smooth gitu. Dan seperti ini makanya hari ini kita bisa ketemu tanpa gangguan Pak, karena udah ada partner-partner yang taking care klien saya masing-masing gitu. Oke. Nah sekarang kalau kita bicara say 10-15 tahun mendatang, gitu lah. Kebutuhan Pak Friso untuk auditor masih akan tetap nggak kira-kira? Pasti Pak, karena kita ini bersyukur hidup di industri yang orang itu diregulat wajib pakai kita. Jadi mau dapat financing mesti diaudit, mau ada investor mesti diaudit, ke pajak mesti diaudit, owner juga mau laporannya make sure laporan keuangannya benar jadi audit gitu kan. Profesi ini saya yakin akan tetap ada, dan tetap berkembang. Tapi yang challenge-nya resource justru, karena yang paling besar itu kan asetnya professional service itu manusia. Kita nggak bisa jauh-jauh dari itu gitu kan. Berkontribusi mungkin 80% gitu ke income kita tuh manusia gitu kan. Ya masalahnya gini, saya cukup ngikutin juga ada forum-forum nih Pak. Saya jadi mungkin akhirnya saya ketahuan ke publik nih bahwa saya suka merhatiin tapi nggak komen sama sekali. Forum-forum yang isinya ya pekerja-pekerja di professional service kayak kita gitu kan. Jadi ada mungkin anak-anak muda yang junior, senior gitu, bikin satu forum, di situ dia curhat kantornya begini. Nah kalau saya liatin kayak Glassdoor gitu lah ya kali. Yes, kurang lebih. Nah minat ke profesi itu berkurang Pak. Bukan cuman ke profesi auditor ya, tapi ke professional service atau even mungkin dokter. Karena dianggap gini, income-nya di awal-awal tuh kecil, terus kerjanya nggak ada jamnya, dan itu kayaknya di lawyer juga sama gitu kan. Lawyer, dokter apalagi kan,
pulangnya pagi, gajinya standar gitu kan. Wah nggak menarik deh gitu kan. Jadi saya agak worry di bagian resource. Kalau kebutuhan akan audit itu akan selalu ada buat saya. Gitu. Ya. Dan kalau kita bicara karir di keuangan, kayaknya mereka yang punya foundation sebagai auditor itu kan bisa kemana-mana juga ya Pak. Betul. Belum tentu mereka mungkin mau berkarir sebagai auditor selamanya, tapi mungkin mereka bisa masuk ke korporasi, mungkin kan. Gitu loh. Jadi sebenarnya ini foundation istilahnya. Betul. Untuk apa? Opsi karir yang lebih luas sebenarnya. Betul. Gitu Betul banget. Jadi kalau boleh dibilang ini ya bukannya campaign ya, tapi kenapa orang milih profesi itu sebenarnya shortcut Pak. Jadi mau bukan cuma di auditor aja gitu kan, mau jadi jadi corporate counselor juga sama gitu kan. Orang ke professional firm kenapa? Karena kan dia punya training ground yang macam-macam. Hari ini dia dikirim ke perusahaan X, besok dia ke perusahaan ini. Ragam industri, fokus scope areanya juga mungkin ya Pak. Kalau let's say ya kita masuk ke satu korporasi, semakin tinggi korporasinya, function yang kita jalani kan makin kecil dan makin rutin gitu kan. Jadi bukan berarti sorry ya masuk ke perusahaan besar terus 3 tahun malah sorry tuh saya bukan ini ya, cuman it's a fact gitu kan. Semakin perusahaan yang besar itu kan semua automated. Mungkin si X ini waktu start kerjaan di perusahaan itu dia akan ngelakuin sesuatu yang sifatnya repetition begitu terus aja, setahun 2 tahun 3 tahun gitu kan. Ya nggak berubah gitu functionnya. Nah, sedangkan kalau di professional firm mungkin 1 tahun dia di-assign ke 10 perusahaan, 20 perusahaan dengan situasi yang macam-macam gitu kan. Setuju. Walaupun ini industrinya sama pun aja manajemen style beda, hasilnya bisa akan beda. Nah, itu yang bikin mungkin kalau orang masuk ke firm keluar dari situ dia punya loncatan karir yang lebih cepat gitu di luar sana, dan mungkin pas keluar juga udah pindah ke supervisory level. Nah ini yang saya mau tekenin ke teman-teman di luar sana, yang namanya effort itu pasti akan ada rewardnya someday. Cuman kita belum tahu kapan, dengan cara apapun kita belum tahu gitu kan. Betul. Ya, jadi yang penting ya lu fokus aja belajar di awal-awal, jangan pusing sama apalagi kayak saya dulu gitu kan, gaji cuman 700.000 Pak. 700.000 saya pulang malam gitu kan, setengah gaji saya habis buat bayar parkir. Saya ingat dulu saya bayar parkir tuh tahun 2024 tuh kalau nggak lembur nih 9 jam itu 15.500. Gaji saya 35.000, jadi saya cuma punya 19,5 buat makan gitu kan. Pada saat itu ya itu nasi padang itu pokoknya telur dadar per kedel tuh 5.000 aja dengan bumbu-bumbu yang saya bisa campur-campur tuh. Makanya saya mesti terima kasih sama si ibu. kuah ini gitu. Lauknya cuma telur dadar doang. Gorengan cuma 1.003 waktu itu tahun itu. Jadi ya jangan ini Pak. Ya karena balik lagi kan sekarang menyadari itu, saya mungkin udah bisa lebih santai itu. Waktu umur 39 tuh saya udah nyantai Pak. Jadi mungkin orang lain kan sampai usia pensiun nyantai itu dalam arti ini, saya udah punya rutinitas sendiri gitu kan. Saya ada jadwal saya ke kantor saya sendiri. Terus kan saya muter ke pekerjaan sebagai komisaris di luar gitu kan. Yang pokoknya saya ngandelin jadwal lah gitu. Dan kebetulan kan memang kalau di corporate itu rapat-rapat itu udah di set setahun sebelumnya gitu kan. Jadi waktu kayak bulan-bulan November Desember tuh udah ada agenda tuh rapat tahun 2025 Januari tanggal berapa, Februari tanggal berapa. Itu udah di set. Nah, itu yang bikin saya bisa menjalani beberapa pekerjaan dalam satu waktu tuh ya karena itu stick aja ke jadwal gitu loh. Nah, yang mabuk kalau ada reschedule. Gitu. Nah, dan itu ya percaya yang kita struggle dulu ya di tahun-tahun awal tuh pas hari ini saya bersyukur saya pernah mau mengorbankan diri saya. Nah, nanti mungkin kalau memang sessionnya arahnya ke arah situ, mengorbankan diri itu ya kalau saya boleh izin sharing dikit ya. Ini juga buat teman-teman juga di luar sana, akan ada masanya tuh satu teman-teman kita bilang, lu nggak asik, lu nggak bisa tiap kali kita ngajak pergi lu nggak pernah ikut gitu kan.
sama pasangan pasti. Kok nggak disamper-samperin nih gitu kan? Kerja mulu, kerja mulu lo gitu kan. Ya. Pokoknya, dan kadang-kadang sedihnya gini Pak, saya kerja di McD ya waktu itu, bikin tugas di McD. Jam 12 malam, lihat kanan orang lagi nongkrong, lihat kiri orang lagi nongkrong. Intinya nggak kerja lah gitu kan. Susah banget hidup gue ya. Orang lain 12 malam lagi ada yang lagi nonton bola, ada yang lagi happy ketawa-ketawa. Kita di sini kerja, ada yang lagi pacaran. Kita di sini kerja, belum tahu jam berapa lagi pulangnya gitu kan. Tapi kalau saya dulu nggak ngelakuin itu hari dulu, ya hari ini mungkin saya jadi masih pegawai kali gitu. Dan saya terjebak sama rutinitas 9 to 5 akhirnya gitu kan. Gitu. Betul. Itu kira-kira Pak Chief. Iya. Ya, dan apa ya, saya pernah baca bahwa akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Yes. Iya. Yes. Jadi kemanapun kita pergi, industri apa gitu, ya cukup lihat aja dari pembukuannya kan, laporan keuangannya. Betul sekali. Iya. Betul And sekali. then you can numbers lah. dapat insight langsung straight away. Yes. Ini apa sih sebenarnya gitu kan? Gitu. Numbers yang berbicara Pak. Nomor Betul. satu ya pasti ya. Betul. Ya. Ada pesan terakhir mungkin buat generasi muda yang mau jadi auditor ataupun buka yang nggak mau menjadi auditor gitu loh, in general mungkin. Ya, apapun itu, kemarin bicara dengar dari data statistik ya, 9,8 juta Gen Z itu unemployed. Itu data dari Departemen Ketenagakerjaan tahun 2023 akhir ya. Berarti angka itu mungkin growing kali sekarang. Mungkin growing karena tahun 2024 nih, sorry to say, dari first quarter itu udah mulai agak struggling sih. Jadi satu, pressure itu di zaman teman-teman yang makin kesini tuh makin berat. Karena satu, kondisi ekonomi, kedua penetrasi dari perusahaan global, berbagai negara lah lagi mengincar Indonesia, karena Indonesia tuh pasar yang sangat menarik gitu kan, 270 juta orang lebih gitu kan. Jadi China, Korea, Jepang ya udah dari dulu gitu kan, belum Eropa gitu kan, coba penetrate semua produknya ke Indonesia, karena Indonesia itu memang pasar konsumen yang paling enak buat dijualin gitu kan. Nah artinya apa, pressure tuh makin tinggi. Nah kita juga tolong mungkin lebih ke realistis dalam arti jangan terlalu ngimpi untuk ya tiba-tiba melejit kayak startup tech founders atau misalnya jadi influencer. Dan tiba-tiba mendadak kaya gitu kan, dan main kripto apalagi itu aduh ya nggak, sekarang gini lah, orang kalau dia udah sukses dia nggak bakal sempet kok buat bikin kelas, percaya sama saya ya. Ini saya mungkin kalau ditayangin nih saya bakal diserang rame-rame, cuman fakta aja lah gitu kan. Kalau lu nggak bakal sempet jadi pembicara sana pembicara sini, lu nggak bakal sempet gitu loh dengan pekerjaan lu gitu kan. Nah dan yang kedua ya jalannya prosesnya gitu. Jalanin prosesnya, semakin baik fundamentalnya, selalu berikan value added, karena balik lagi yang tadi, selalu ada gap antara employer-employee gitu loh. Yang dia nunggu performance kita, sedangkan kita nunggu dipromot gitu. Yang ngalah aja dikit, yang authority-nya lebih tinggi pasti lebih berkuasa. Jadi lebih baik lu buktiin aja dulu gitu kan, buktiin dulu. Nah dan selalu bikin planning, setahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan kita mau jadi apa gitu kan. Nah kalaupun nggak kesampaian, minimal kita udah maju lebih jauh daripada yang hari ini kita berdiri gitu kan. Kalau planning terus tuh, wah gagal, kan 1 tahun kan evaluasi dong. Wah harusnya tahun ini income saya naik jadi segini, ternyata nggak berhasil. Gua salah di mana gitu ya. Nah itu evaluasi gitu. Tapi jangan bikin keputusan auto emosi. Karena maksudnya, wah nggak dinaikin gaji, nggak dipromot, wah ngambek deh sama kantor, resign gitu kan. Pindah dalam keadaan emosi gitu kan, akhirnya sembarangan. Nah ya itu psikologisnya rusak Pak, karena kan dia keluar dengan emosi kan, ngambil sembarangan, di sini nggak happy lagi. Nah ini fenomena yang sekarang nih, dia nggak happy lagi di tempat baru setahun dia pindah lagi, akhirnya cuman kayak kutu loncat doang, akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Ya naik income juga paling mungkin ya maaf ya nggak gede dibanding yang sebelumnya gitu kan. Kalau lebih baik ya satu persistence. Prinsipnya bos itu nggak pernah buta. Kalau bosnya buta ya tinggalin gitu. Betul. Gitu. Ya itu sih paling kira-kira ya persistence.
mau bekerja keras selalu kasih value added, karena mau kita sebagai bekerja atau kita sebagai service provider atau business owner pun, produk itu yang dicari orang tuh yang punya value added dan harganya kompetitif. Betul. Ya, jadi kalau dia nggak bisa ngasih sesuatu yang kayak gitu, ya dia akan dilihat sama aja dengan produk yang lain. Itu sih, jadi menurut saya. Ya. Thank you Pak Friso. It's my pleasure. Appreciate your time nih. Thank you. Ini sangat valuable sekali. Thank you Pak. Jadi, saya yakin juga pemirsa Dunia Pro juga akan banyak mendapat manfaat dari sini. Iya. Thank you. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan kita bisa hadir lagi. For sure Pak. Bisa ketemu lagi di sesi yang lain. Ya, siap. Thank you. Thank you Friso. Thank you Chief. Oke.